Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Manusia berkualitas lahir dan tumbuh di Indonesia, tepatnya di Kota Malang. Disinilah siswa-siswi terbaik dididik dan ditempa menjadi agen perubahan suatu bangsa. Dunia akan terus berubah, begitu pula dengan dunia pendidikan. Pengelolaan sistem yang baik akan mendorong terciptanya pendidikan yang berkualitas, sehingga mampu mencetak siswa-siswi yang mampu fokus dan mempersiapkan masa depan. We can change education. We can change everything. Pendidikan menjadi kata kunci dalam pembentukan karakter anak. Melalui pendidikan yang mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, peradaban manusia akan hadir dengan kokoh dan berkesinambungan. Sebagai sekolah rujukan dan sekolah pertama di Kota Malang yang menggunakan sistem SKS pada tahun 2009 serta mampu meraih nilai tertinggi jurusan bahasa, SMA Negeri 2 Malang terus bergerak maju untuk menjawab persoalan dunia pendidikan dan terus mengarahkan dirinya sebagai sekolah percontohan yang ada di Kota Malang. Keberhasilan pendidikan di sekolah tidak terlepas dari hubungan baik dari guru dan siswa. Dengan memiliki tenaga pendidik yang berkualitas, diharapkan SMA Negeri 2 Malang mampu mencetak generasi penerus bangsa yang luar biasa. Kreasi dan inovasi secara berkesinambungan kami tumbuh kembangkan untuk menunjang pengembangan diri siswa melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Student Exchange Indonesia-Thailand antara SMA Negeri 2 Malang dengan Sakti Nakhon School. About Thailand so far. I like Thai people and Thai culture, just like people are friendly. Keterlibatan alumni dalam Student Motivation Day. SMA Negeri 2 Malang memiliki suasana belajar mengajar yang terintegrasi dengan teknologi masa kini. Ruang kelas yang bersih, rapi, serta lingkungan yang asri mampu menghadirkan kondisi belajar mengajar yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa. Sebagai Ecotechno School di Kota Malang, kami senantiasa melibatkan teknologi dalam setiap kegiatan. Hadirnya Digital Park sebagai sarana penunjang kegiatan belajar mengajar serta berbagai laboratorium untuk mewujudkan pembelajaran kontekstual. Nama saya Dwi Retno Ujianingsih, biasa dipanggil Bu Retno. Saya
sebagai Kepala SMA Negeri 2 Malang, menjabat sudah 2 tahun. SMA Negeri 2 Malang ini sedikit berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain karena kami lebih menekankan kepada yang pertama, berwawasan lingkungan. Yang kedua adalah kedisiplinan. Yang ketiga adalah kultur yang ada di sekolah ini bisa dibangun secara bersinergi untuk meningkatkan prestasi akademik anak-anak agar anak-anak itu lulusan SMA 2 itu tidak hanya pintar secara akademik namun juga mempunyai berwawasan lingkungan, karena dengan kita peduli terhadap lingkungan itu maka kita bisa menyelamatkan dunia ini secara kecil namun akan menyebar karena jumlah siswa yang ada di sekolah kita ini di SMA 2 ini 971 ya, setiap tahun akan bertambah dan bertambah. Ketika para siswa SMA 2 lulus dari SMA 2 dan mempunyai wawasan yang berbasis lingkungan, maka sedikit akan menyelamatkan bumi ini. Sebagai juara Green School Festival dan Sekolah Perpustakaan tingkat Provinsi Jawa Timur, kami bangga dengan karya kami dan berkeinginan untuk meningkatkan prestasi kami serta mampu mencetak lulusan yang cerdas, unggul dalam karya mandiri, dan berakhlak mulia yang siap berkompetisi di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Semanda sehat, generasi hebat. Studio Pro Patria. Jadi sebenarnya motivasi saya untuk mengikuti guru penggerak itu hanya saya ingin belajar lagi. Jadi motivasi saya itu belajar lagi seperti yang mungkin bapak-bapak dan ibu ada di sini, yaitu ada yang ingin belajar lagi. Nah, karena bagi saya ketika sebagai guru di era sekarang, kita kalau tidak belajar lagi itu sangat eman sekali. Kita melihat siswa-siswa kita itu siswa-siswa yang generasi Z. Nah, generasi Z itu adalah generasi yang mereka itu sangat dekat dengan dunia gadget. Mereka sangat dekat dengan apa itu dunia internet. Jadi mereka adalah generasi yang sejak muda sebenarnya sudah menentukan pilihan hidup mereka sendiri. Nah, terkait dengan visi dan misi saya sebagai guru penggerak, mungkin saya akan buka itu dengan gambar ini. Jadi, apakah Bapak Ibu yang ada di sini pernah melihat gambar yang ada di depan? Ya. Pernah, setiap hari. Setiap hari. Ya. Gambarnya pernah sering dilihat setiap hari. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu pernah lihat gambar ini, kalau yang melakukan itu adalah, misalnya di gambar ini adalah adik-adik yang ada di sekitar Anda, atau mungkin yang punya anak Anda, itu perasaan Anda bagaimana ya? Sedikit miris. Sedikit miris, kenapa? Karena dulu tuh setahu saya anak-anak kecil tuh bermain dan banyak Mudah mungkin Mas yang di sini kalau pas kecilnya gimana Mas? Di saya di rentang usia sekitar 6, 7 sampai 10 tahun, ya layak di sekitar 2008 sampai 2010 lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Layaknya seperti anak-anak biasa, main layangan, bermain bola, terus nyari ikan cere di kali. Ikan cere itu kan apa Mas? Ini kan
Ada yang tahu namanya ikan lele? Tidak. Gimana Mas? Ikan lele itu? Ikan lele itu kayak ikan yang seperti ikan cupang gitu tapi nggak bagus gitu. Oh, seperti ikan cupang tapi tidak bagus. Gatul mungkin. Terus Gatul ikan gatul bukan? kurang mengerti gitu. Kurang mengerti ya. Terus kayak lebih banyak bermain di luar ruangan ketika kecil itu di tentang tahun-tahun 2009 2010 itu Oke, masih banyak luar ruangan. Nah ini mungkin dari kalau melihat dari depan tidak ada keterangan misalkan apa yang sedang mereka lakukan, apakah mereka itu bermain saja atau mungkin mereka justru sedang mengerjakan sesuatu, sedang mempelajari sesuatu gitu. Jadi tapi kalau secara umum saya melihatnya ya ada plus minusnya ya dari hal tersebut ya. Mungkin dari plusnya adalah dengan kecanggihan teknologi saat sekarang ini yang tentunya memudahkan, kita akui juga sangat memudahkan hidup kita kan ya. Kemudian anak-anak juga sudah bisa mempelajari itu sejak dini, yang dulu kita benar-benar nol ya pengetahuan kita tentang teknologi, tapi anak-anak sekarang itu bisa dengan mudah mereka bisa bisa mendapatkan hal itu. Tetapi memang ada sisi minusnya, yaitu ya akhirnya mereka menjadi lebih lebih besar ketergantungannya kepada gadget gitu ya. Jadi akhirnya mereka asik sendiri dengan gadgetnya, melupakan dunia offline-nya gitu ya, dunia offline-nya. Tapi ya itu tadi, tapi yang saya bilang ada plus minusnya dari hal itu. terima kasih kepada Bu Oni. Apa yang disampaikan Bu Oni ini sangat bagus sekali. Jadi melihat gambar ini itu merupakan salah satu titik awal saya ingin mengikuti guru penggerak. Jadi saya itu dapat iklan dari orang-orang yang pernah mengikuti guru penggerak itu, katanya ketika kita mengikuti guru penggerak itu nanti kita tahu tentang mengajar. Ini adalah Tutmuli Handayani. Nah, beliau ini punya 3 semboyan sebenarnya. Jadi ada Ing Arso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutmuli Handayani. Nah, saya tuh ketika dulu sebelum mau ikut guru penggerak itu ingin, tapi belum tentu negatif. Bisa jadi positif. Apa buktinya? Kalau kita lihat anak-anak kita sekarang, mungkin yang SD, SMP, atau mungkin anak-anak kita yang SMA, secara terkadang mungkin beberapa dari materinya negatif. Nah, di sini karena saya menggunakan aplikasi Mentimeter di Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu bergabung dengan layar ini. Jadi ini layarnya bisa jenengan bisa masuk ke sini, jenengan mungkin bisa scan barcode aja. Nanti kita bisa masuk ke sini. Apa yang jenengan tuliskan di HP jenengan nanti bisa tampil di sini juga. Jadi kita nanti diskusinya supaya lebih berjalan 2 arah. Lebih dalam tentang apa yang ada di gambar itu. Nah, ini sudah semuanya? Baik, kalau saya lihat dari semuanya di sini masih imbang ya. Jadi ada yang menyatakan ke positif, ada yang kemudian menyatakan yang negatif. Nah ini saya sebenarnya terinspirasi permainan ini dari jadi ini permainannya ini jadi dalam program mereka bermain. Nah ini kan berarti ada hal yang hilang. Nah ini karena modelnya ini saya terinspirasinya dari Bu Ratna. Bu Ratna apakah bisa membantu untuk mempraktekkan model ini? Satu orang. Nanti ini dibagi 2 kelompok berarti Bu. Iya. Bisa? Iya di sini aja. Ya silakan dibentuk barisan, 1 baris, bapak-bapaknya ada 2. Yang perempuannya ada 3, maaf nggak kelihatan. Yang perempuannya ada, ibunya juga ikut. Betul. Nah, jadi yang perempuannya ada 3 pas ya, laki-lakinya 3,
saya ya berarti Iya. ya Bapak ya. Maaf saya ngomong Bapak. Oke, jadi aturannya nanti teman-teman akan memegang pundak temannya. Nah, lalu kalau saya bilang A, B, D, G, sesungguhnya maka teman-teman menirukan. Apa itu A, B, D, G? Kepanjangannya adalah aku belajar dengan gembira ya. Jadi kalau saya bilang A, B, D, G sesungguhnya teman-teman juga ikut ya. Ayo, Bapak Ibu harus ikut. Oke. A, B, D, G sesungguhnya. A, B, D, G sesungguhnya. Kalau saya bilang kanan berarti kanan, kiri maju mundur. Siap? Siap. Kanan. Kanan. Kalau loncat ya. Kanan. Oh, iya. Kiri. Siap. Kiri. Mundur. Mundur. Maju. Maju. Nah, sepertinya sudah kompak Bapak-bapak sama Ibu-ibu. Ini kita buat yang sebaliknya. Masih fokus atau enggak? Oke? Nah, kalau saya bilang A, B, D, G sebaliknya, maka ditirukan A, B, D, G sebaliknya. A, B, D, G sebaliknya. Saya bilang maju berarti sebaliknya. Kanan berarti sebaliknya, kiri berarti sebaliknya. Nanti kalau yang kalah silakan maju ke depan. Nanti akan saya beri hukuman sedikit saja begitu. Ya, oke. Mundur. Maju. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Maju. Mundur. Loh, kok kompak semua? Tepuk tangan dulu. Tapi nggak ada yang dihukum ya? Ibu. Oke, saya dihukum. Agak lama ya, Mas. Silakan Ibu Sari. Kita pelajari adalah kalau dalam guru penggerak itu salah satu nilai-nilai yang diajarkan dalam guru penggerak itu kita harus mau berkolaborasi. Terus kita juga harus mau yang namanya inovatif dan kreatif. Permainan yang Bapak Ibu tadi lakukan, kalau Bapak Ibu tadi tidak berkolaborasi, kira-kira panjenengan kalah atau menang? Kalah kalau nggak berkolaborasi. Kalau misalnya ini yang di depan ya, yang di depan ternyata kita anggaplah di depan tidak mendengarkan instruksi dari awalnya. Pada awalnya ini ketika saya pertama kali mengikuti guru penggerak, mungkin saya memahami bahwa apa yang saya praktekkan di kelas itu mungkin bisa jadi sudah pernah saya lakukan dan saya temukan kembali di guru penggerak terkait apa itu alasannya, kemudian mengapa itu penting. Tapi bisa jadi juga saya akhirnya menemukan hal-hal yang perlu saya perbaiki. Jadi dalam pandangan di dalam guru penggerak itu ada materi bahwa sebenarnya seseorang itu sudah menentukan pilihannya sendiri. Dia sebenarnya tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Contohnya misalnya gini, bisa jadi jenengan tadi datang ke sini itu bukan saya yang mengontrol. Tapi mungkin di dalam keinginan panjenengan semuanya ini ada rasa ingin tahu gimana sih ketika Pak Awang ini sudah ikut guru penggerak hasilnya apa? Nah, terus kalau hasilnya sudah ada gimana nanti? Nah, jadi kan ada hal-hal seperti itu. Jadi walaupun kalau hal-hal itu tidak ada, walaupun mungkin saya iming-imingi dengan jus atau mungkin dengan soto padang atau mungkin dengan McD mungkin atau apa, itu juga akan hadir. Sifatnya menyadari tentang apa yang dia perbuat. Gimana apa itu tadi? Di Pak Iqbal atau mungkin di pasien Pak Arif ini dampaknya ini lama sekali loh Ibu. Tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5 hari, tapi dampaknya ini ternyata bisa bertahun-tahun. Bahkan dampaknya ini bisa sampai seumur hidup. Nah, hukuman itu terkadang bisa mengarah ke situ. Memberikan hadiah atau reward ketika pembelajaran, ketika dia itu bisa menjawab. Nah, suatu hari orang gurunya tersebut juga tidak masuk, sehingga digantikan oleh guru lain yang dimana guru tersebut juga tidak mengetahui bahwa di dalam pembelajaran selalu ada reward hadiah, mungkin berbentuk jajan ataupun permen.
Kita coba diskusikan bersama, ini belum tentu saya nanti juga menemukan solusinya. Kan belum tentu kan, namanya belum tentu. Karena siswa itu adalah kertas kosong. Nah, bagi Ki Hajar Dewantara, siswa itu adalah kertas yang sudah bergambar, kertas yang sudah ada tulisannya. Kita tinggal mau menebalkan bagian yang mana, atau mau kalau bisa dihapus, kita hapus bagian yang mana. Itu tulisannya sudah ada. Nah, kita mau menebalkan yang mana? Mungkin kita lihat si siswa ini mungkin siswanya ini adalah orang yang jujur. Kita lihat mungkin dari kecil dia sudah jujur. Pak, saya mau ke toilet. Kan anak SD kan seperti itu kan. Pak, saya tadi pup di celana. Kan itu kalau anak SD kan seperti itu kan. Nah, sikap jujurnya ini karena kita sebagai guru bisa kita highlight. Nah, jujur kamu sudah bagus, tapi mungkin penggunaan katanya jangan itu jadi Pak, saya izin ke belakang. Nah, kan bisa seperti itu. Jadi Ki Hajar Dewantara mengarahkan seperti itu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, tanpa jenengan memberikan hadiah, tanpa jenengan memberikan hukuman pun, sebenarnya siswa itu bisa menemukan kodrat mereka. Bukankah kalau kita melihat di alam, seekor elang itu akan ketika dia dibiarkan dengan kodrat alamnya, dia hidup dengan sesama elang, dia akan terbang, dia akan menjadi elang juga. Seekor sapi yang lahir kemudian dia hidup dengan sapi-sapi lainnya, dia akan tetap menjadi sapi. Maka ketika seorang siswa itu sudah baik, kemudian dia di lingkungannya baik, dia akan semakin baik. Karena secara tidak langsung itu tadi, karakter-karakter yang positif tadi semakin ditebalkan. Karakter-karakter yang mungkin dia punya negatif, karena dia hidup di lingkungan yang positif, bisa tapi berkurang. Jadi kan bisa lihat mungkin Pak Arif ini mungkin karena beliau itu kalau datang telat. Nah, kalau datang telat itu kan gerbangnya ditutup. Nah, itu kita bisa melakukan segera itu pada mereka. Mungkin kita tanya kepada mereka. Nah, kira-kira menurut kamu tuh siswa itu sebaiknya datang jam berapa ya? Jadi kita nggak marah dulu dia. Mungkin dia jawab datangnya jam 7 Pak. Kalau datang jam 7, kira-kira apa kendala yang Anda temui kok bisa Anda terlambat? Barangkali kendalanya ini bisa saya bantu nanti. Mungkin itu Pak, kendalanya karena saya nggak ada yang mengingatkan untuk tidur. Mungkin sekali 2 kali mungkin jenengan bisa bantu dengan WA atau mungkin dengan telepon. Berikutnya dia bisa mandiri dengan cara mungkin memasang alarm di HP. Nah, dia terbiasa. Jadi segitiga restitusi itu dalam jangka panjang ya. Jadi dalam jangka panjang itu ke arah sana. Saya dulunya itu juga termasuk itu Bapak Ibu. Jadi saya itu termasuk dulu yang sejak kecil itu, sejak SD itu suka telat. Jadi sejak SD itu saya harus telat. Jadi pokoknya itu kayak SD itu garis lain itu telat ya. Jadi mungkin takdir saya sebagai orang yang suka telat. Tapi kenapa kok akhirnya saya tetap bisa mengikuti irama orang-orang? Jika orang-orang datang jam 7 ya saya bisa datang jam 7. Walaupun kalau jenengan lihat sendiri di Jepang, saya datangnya jam 7 kurang 5. Iya, tepat waktu kan. Nah, jam 7 kurang. Jadi ketika itu, jadi saya pernah
itu loh. Jadi pernah waktu berangkat sekolah itu ke susu, waktu berangkat sekolah ke susu, tiba di dalam itu nabrak truk. Jadi juga duduk truk loh sih nabrak. Ini aneh nabraknya. Untung truk itu menang. Menuju ke penutup acara hari ini, saya tanyakan dulu harapan Bapak Ibu satu dari murid dulu apa? Dulu kan Bapak Ibu pernah jadi murid ya? Boleh, 1, boleh 2, boleh 3. Jadi itu bisa sampai 3. Per poin ya Pak. Iya, per poin, bisa jadi. Oke, harapannya ada jangan dimarahi. Jadi yang kedua gurunya senyum. Oke, yang ketiga tugasnya ringan. Ada harapan lain? Oke, ingin belajar gembira, ingin berkah ilmunya, oke, belajar sesuai porsinya, tidak menyindir. Oke, Bapak Ibu pernah disindir sama gurunya? Oke, misalnya, kamu ini apa? Kamu nanti kalau besar jangan seperti si A. Si A itu soalnya sering terlambat itu. Itu kan menyindir ya. Ya. Beda kan? Murah nilai, murah nilai. Mana ini? Gurunya friendly, gurunya senyum, meringankan PR. Ingin belajar bermakna ini sih Oke, belajar bermakna. Oke, sudah semuanya? Ya. Oke, saya ingin tanya, ketika sekarang Bapak Ibu menjadi guru, apakah harapan ini sudah Anda penuhi? OTW Pak. Oke, kita coba tanya ya. Nanti kalau jenengan iya angkat tangan, kalau tidak berarti tidak usah angkat tangan. Pertama, apakah jenengan ini selalu meringankan tugasnya siswa? Oke, ya baik. Berarti harapan waktu jadi siswa sudah tercapai. Oke, yang kedua, apakah itu seperti apa? Pandangan Ki Hajar Dewantara itu seperti apa? Visi-misinya itu seperti apa? Nah, guru saat ini tuh harus seperti apa sih? Berarti setelah jenengan tadi mengutarakan cita-cita menjadi murid tadi, ini kok seimbang nih? Oke, kita lihat kurvanya. Oke, kurvanya berubah. Katakanlah lagi positif katakanlah negasi. Nah ini kan kurvanya berubah, gak apa-apa kan kita Berubah lagi. Oke, sudah semua ya? Oke, sudah baik. Nah, di sini kita akan melihat 3 yang teratas dulu. Baik, di sini adalah yang paling dominan itu adalah pertama menjadi teman siswa. Kenapa kok menjadi teman siswa? Kenapa? Ya. Karena kalau sudah jadi teman. Nah, Bapak Ibu yang sudah Anda tulis tadi, itu bisa jadi menjadi sebuah keyakinan kelas. Maka kalau jenengan biasanya di awal pembelajaran itu melakukan yang namanya asesmen diagnostik, maka jangan lupa Anda juga membentuk yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bukan peraturan Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu adalah apa yang menjadi citra dari kelas tersebut. Contoh misalnya di situ
ibadah tepat waktu, menjadi citra dari kelas itu. Jadi ibaratnya ini, kelas lain kalau mau mengenal kelas ini, dia mau mengenal kelas ini seperti apa? Misalnya mau mengenal kelas 10J. Nah 10J ini kelasnya mau dikenal seperti apa? Kelas 10I ini nanti mau dikenal seperti kelas seperti apa? Keyakinan kelas ini juga salah satu upaya untuk menebalkan karakter tadi. Contoh misalnya, sekarang kalau saya tanya ini sebelum saya nanti tutup, apa yang ingin Anda citrakan dari PPL di Unikama ini? Ya, Pak. Apa yang mau Anda citrakan dari PPL Unikama? Dan setelah saya memperoleh pelatihan yang saya temui sebagai guru penggerak selama 1 bulan ini, mungkin sebelum saya tutup barangkali ada saran, masukan atau evaluasi atau refleksi mungkin dari Bapak pengajar praktek saya. Monggo Bapak, saya persilahkan. Partisipasi di kegiatan pada siang hari ini, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Amal itu merupakan salah satu dari sekian banyak konten materi yang dipelajari dalam pendidikan guru penggerak. Ya. Oleh karena keterbatasan waktu, ada beberapa mungkin yang pada akhirnya tidak sempat tersampaikan mengenai visi dan misi guru penggerak, bagaimana membentuk komunitas belajar dalam lingkungan belajar, kemudian tentang juga prakarsa perubahan. Nah, namun demikian apa yang sudah Pak Ibu sampaikan tadi semoga dapat memberikan inspirasi baik pada Pak Awan, saya sendiri maupun kembali kepada panjenengan yang tadi sudah bertukar pikiran. Itu mungkin yang dari saya. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, terima kasih. Izinkan saya memberikan tepuk tangan untuk Anda semuanya. Oke, terima kasih. Seperti itu, ini adalah pertanyaan saya terakhir. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Silahkan nanti dijawab Anda sendiri ketika Anda pulang. Saya Ridwan Sagina Usaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas terkait dengan keyakinan kelas. Kemarin pada awal pertemuan Anda itu sudah membuat yang namanya kesepakatan kelas. Nah, hari ini saya rasa kesepakatan yang sudah berjalan beberapa bulan ini ternyata ada beberapa kendala yang ditemui. Nah, kira-kira kendalanya apa dari? Aku sebenarnya di absen sama Google Drive. Oh ya, absen dan Google Drive. Kalau yang lainnya mungkin ada kendala apa lagi? Absen. Sebenarnya kalau absennya simpel nggak pakai komentar itu boleh. Cuma kalau komentar kayak mikir. Oh ya. Kadang kan juga hasilnya kemarin. Ya, betul. Oke, bagus. Mau sepakat dengan itu? Ya, sepakat. Oke, baik. Kalau begitu
kita perlu merumuskan kesepakatan kita yang baru supaya kita sama-sama nyaman dalam belajar. Jadi kira-kira kalau menurut Anda, jadi kalau yang kemarin itu kan kesepakatannya itu saya membawakan Anda kertas jadi bukan murni 100% dari Anda. Nah, ini kita akan saya coba menawarkan kalau 100% murni dari Anda. Kira-kira kita itu bagaimana yang perlu kita sepakati itu Pak? Ini kan apa yang kira-kira perlu kita sepakati supaya Anda nyaman belajar? Oke, mungkin ada usulan dulu dari yang mas-mas di belakang itu. Gimana? Mas-mas yang di belakang gimana supaya kita nyaman belajar selama sisa waktu kita yang bersama ini? Terkait makan dan minum gimana enaknya? Makan minum boleh. Makanan itu jangan makanan makanan ringan Pak. Oke, berarti belajar boleh disambi dengan Makanan ringan. Ini apakah gini kesepakatannya? Ya. Belajar boleh disambi nyemil dan minum. Perlukah ada waktu atau tidak? Ada waktu? Oke, jadi mungkin gini aja. Anda mungkin kalau saya supaya kita sama-sama enak karena ini bentuknya kesepakatan berarti kita berdua yang dilibatkan. Maka kalau saya sebetulnya tidak masalah Anda mau nyemil ataupun minum. Yang terpenting ketika saya menjelaskan Anda fokus pada saya, jangan disambi dengan makan. Jadi makannya dijeda dulu. Apakah boleh seperti itu? Boleh. Baik, kesepakatan pertama disepakati ya. Oke, yang kedua apa? Absennya manual. Gitu. Oke. Absennya apa simpel? Absennya jangan di Google. Oke, baik, kalau absennya manual saya akan mencoba dari absen yang dulu saya pernah terapkan di kelas 10. Jadi nanti akan ada absen yang bentuk aplikasi seperti ini. Nanti itu ada di HP saya. Nah, enggak di HP saya nanti kalau waktunya pelajaran Anda tinggal saya berikan ke sekretarisnya tinggal ngetik sing nunggu ambek aku tok. Ya. Gimana? Ya, kenapa? Boleh. Jadi lebih gampang ini ya. Karena ini nanti kalau bentuknya seperti ini, saya kalau butuh data tinggal ke Excelnya. Jadi Excelnya bisa saya share. Kalau yang dulu pernah belajar sama saya di kelas 10 sangat familiar dengan model ini. Oke, absennya manual. Lalu tadi ada yang bertanya terkait dengan Google Drive-nya. Gimana ini? Classroom. Classroom apa dari mana ya? Classroom saya. Google Form aja Pak. Waduh, Google Form ya, ini kalau bener Google Drive. Atau saya punya penawaran yang lebih sederhana. Jadi penawaran yang lebih sederhana. Bagaimana kalau kita memaksimalkan fungsi WhatsApp? Jadi silakan nanti tugasnya dikirim ke situ, tapi Anda memberikan nomor tugasnya pada dokumennya. Jadi kalau tugas itu nomor 1, dan tulis 1, 2, dan nanti saya minta bantuan kepada sekretaris atau ketua kelas untuk mendownload. Jadi barangkali salah satu tugas yang dimiliki temannya ibu lali gak tak download, ya hilang lah akan download. Oke, jadi tetap bagaimana? Tetap
butuh berat ini. Nah, gitu berarti nanti temannya yang membantu kita saja. Oke, tapi saya. Oh, iso ya. Ada kan berarti kan jadi sekarang. Bagaimana Reza? Oke, udah setuju. Jadi pengumpulan tugasnya tetap satu tempatnya di Google Drive. Lalu apalagi ini masih saya berikan slot sampai 8. Jadi apalagi kesepakatan yang kira-kira membuat Anda nyaman. Saya perlu datang kelas tepat waktu. Boleh tidak tugasnya saya. Ya Pak. Meminimalisir tugas. Perasaan belakang kayak tugas dia sembarang. Tentu. Kebanyakan guru siapa? Guru yang paling sedikit memberikan tugas. Pak Juri. Ini enggak Pak Juri enggak tahu gitu. Pak Cai sama Pak Juri. Oke, gitu aja. Apa kita itu aja. Setiap ada tugas kita kerjakan di sekolah. Ya. Jangan di rumah Pak, nanti pusing. Tapi saya cuma ingin bertanya, kalau nanti sebenarnya KTI, kalau boleh dulu ya apa? Nah, itu ada kecualian. Kan menelitinya sesuai dengan topik yang ada. Kalau Anda menelitinya persepsi masyarakat tentang membuang sampah, ya berarti kan Anda ke masyarakatnya itu untuk bertanya. Oke, ini juga menarik nih. Kalau pemakaian seperti ini gimana? Boleh. Tata rias di kelas? Iya. Merias diri di kelas boleh. Iya, pasti merias diri wajah pada boleh ya. Pakai sandal lagi di besok. Iya, pakai sandal. Iya. Kayak kami duduk. Tanya sama. Iya. Oke, apa mana? Kalau masalah datang dan pulang itu kan sudah sangat fleksibel ya, kita kan datang ngomong aku telat, kita boleh mau kuliah juga. Jadi gimana menurut Anda, apalagi ya kurang dari 1, 2, 3, 4 poin tadi? Mungkin penggunaan HP atau penggunaan apa? Penggunaan HP aman ya. Jadi sebenarnya kelas ini sangat santai sekali ya sampai ada bingung kan ini kesepakatan. Mungkin mas-mas yang di belakang mungkin ada yang kurang. Nah itu Pak, mungkin ada kesepakatan yang ingin dibawakan Mas. Jalan. Apa Pak? Tidur 15 menit Pak. Mas saya penggunaan sendal itu tapi ya sendal. Oh iya, pakai sandal. Tidur 15 menit. Anaknya awalnya. Kan kita kalau kesepakatan itu Taufan Mafia, yang bisa kita terapkan bersama. Taufan Mafia. Taufan Mafia. Ayo benar. Apa ya Pak ya? Oh. Kalau begitu, kalau kesepakatannya nomor 5 berarti KD-nya sudah diselesaikan supaya November nanti Anda punya free time. Apa tadi?
Ya, baik, bisa. Jadi nanti untuk gini aja supaya lebih menantang yang untuk poin nomor 5. Jadi nanti ketika mau menuju PAS, jadi semoga Anda KTI-nya tepat waktu ya. Amin. Ketika menuju KTS PAS nanti akan saya tampilkan nilai yang diperoleh dari Anda satu kelas. Dan nanti kalau nilainya itu Anda ingin ditambah, kita akan penambahnya itu dari permainan. Nah, permainannya nanti kita bahas bersama pada waktu itu. Boleh. Mau gimana? Paling nggak kita kamu KT PAS itu cuma permainan itu. Biar apa, Pak? Biar dapat poin. Biar dia nggak usah. Kan Terbilangnya. Untuk PAS kalau KTI Anda sudah jadi terus nanti dikumpulkan jadi satu dalam bentuk antologi, maka Anda di PAS bisa datang kerjakan pulang lupatan. Oke. Kalau misal belum selesai. Nah, kalau misal belum selesai kerjakan dengan serius. Jadi Anda suka bersakit-sakit dahulu atau senang-senang juga? Sakit-sakit dahulu atau senang-senang dahulu, Pak? Jadi satu nanti dari satu kelas. Enggak, tadi kan Mafia. Nah, Oke, apalagi nih kurang 3 atau cukup? Gimana kurang 3? Apa? Ya mungkin Bang Bayan juga di sana. Oh, kontrak belajar namanya berarti nanti. insya Allah. Baik kontrak belajar. Kontrak belajar oke KTI ini berkumpulan. Minta. Kalau saya sih sepertinya kalau dari kelas ini yang mungkin sedikit saya usulkan adalah itu kebersihan dan kerapian. Boleh nggak? Saya usul seperti itu. Boleh. Karena sepertinya sangat itu ya, sangat abstrak kematangannya. Kelas ini paling bersih, paling rapi, Pak. Seni, Pak. Ya, maksudnya kalau Anda mau belajar, ketika belajar itu kemudian apa sedikit abstrak itu nggak apa-apa, tapi mungkin setelah selesai pelajaran harus bersih dan rapi. Gimana? Kan gampang ya? Boleh. Aku B+ siapa? B+ besok. Yo main jalan deh, main aku, main. Aku sih main. Jadi mungkin seperti itu yang saya usulkan. 31 apa kira? Dikirim dengan aku. Ada benar. Dwi gimana nih? Ada. Oke, kok. Apa dari Agung nggak ada. Yang diusulkan? Enggak Mas Pak. Nah, kemudian ini mungkin setiap kelas itu kan punya visi misi yang sama, visi misi bersama. Jadi gini, Anda ini kan sudah menjadi teman yang akan bertahan sampai nanti kelas 3. Betul. Nah, kira-kira kalau yang Anda ini kelas Anda ini kepingin dilihat oleh kelas lain itu seperti apa? Ini contohnya saya memberikan contoh itu kelas yang lingkungannya bersih dan rapi. Jadi misalnya Anda melihat seperti kelas 12 IPA 4. 12 IPA 4 kan kelasnya sangat tinggi. Lurus presisi. Anda sama kayak dulu lah, Iwan juga Pak ya. Nah, Anda ini nanti ingin dikenal sebagai
kelas yang seperti apa? Presisi. Presisi. Kelas polisi. Gimana? Kamu ingin dikenal sebagai apa? Ya, kelas abstrak. Berarti kelas yang menghargai perbedaan. Percaya, Pak. Oke. Hanya menghargai perbedaan saja. Solid. Waduh, solid. Kelas yang solid. Wajib. Ya. Berarti kelas yang solid. Gitu. Mas Baik di sini setuju kalau kelasnya solid. Solid. Sifatnya solid. Karena Hanya dua. Belum Pak. Asik saja sendiri. Apa isinya? Oh. Kan itu kan berarti ya hampir sama dengan yang nomor tadi menghargai perbedaan. Lalu apa mungkin yang berbeda? Kalau kelas yang bekerja sama gimana? Anda bekerja sama nggak? Kalau dalam dengan teman Anda? Bekerja mana Pak? Sebenarnya ini Anda ini berteman atau grup-grupan? Gimana ini? kelas kita apa? Ayo. Atau yang cowok-cowok di belakang gimana? Kelas ini mau dipandang seperti apa? Kelas yang taat Pak? Kelas yang taat? Pak, yang rajin ibadah taat itu. Ini contoh-contoh aturan Pak. Aturan itu seperti ini. Iya, Pak. Gimana kau punya aturan sendiri Pak? Gimana kau punya aturan sendiri? Sekarang kan punya abstrak. Iya. Kita gak punya sendiri. Iya, Pak. Kode etik 11 Jadi itu masuk ke ranah itu, Pak. dari mana aja bos? Kita ini bisik bisik. Parah, Pak. Oh iya. Ketika ini beda apa dong Pak? Banyak, Pak. Saya ambil. Maksud? Oh iya, Pak. Banyak menolak. Saking pelajaran BPN. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau pulang dari sekolah langsung ke pondok. Ada pondok. Tak kira kamu sampai saya gitu pondok ke sekolah. Maaf, Pak. Kapan lagi? Gimana kan berapa menit? 19. Siapa ini, Pak? Banana itu tak agak ketahuan, Pak. Belum ada aja udah sholat. Iya Pak. Di Mimat 2 sebelum Adzan wis sholat Pak. Saat itu lalu cepat dibangun. Belum Adzan udah sholat. Iya. Kok bisa? Itu mana? Ada kota malah sendiri. Sebelas 30 ya kan? Itu 11.35. Ada. Materi ya? Ambil Pak ya. Ya memang indikator sholat itu kan ada. Berarti aku gak ada nyalah no. Memang benar-benar menerangkan benar. Mereka ini indikator salah satu indikator sholat ini yang pertama adalah kan azan, ya udah. Kemudian pada waktunya. Indikator kedua kan, indikator kedua yang pertama kan mendengar azan, memang. Pada waktunya. Oke, berarti hanya 3 nilai yang ingin Anda. Itu para adik ibadah. Jadi kalau kelas lain mau kenal Anda itu berarti kelas yang tidak perbedaan.
terus kelas yang solid, Kelas yang rajin. Rajin Pak, kelas ini. Jangan. kamu jangan punya misi-misi terlalu banyak, nanti kamu bingung. Jam bawa itu tugasnya sukses semua Pak. Kalau saya buruk. Suka berbagi, oke. Nah, beli. Itu sih rada masuk Pak. Suka berbagi. Berarti ini termasuk kalau misalnya lomba-lomba sudah tahu kan Anda mau menang, ya Allah kasihan. Kelas pemenang. Iya, saya mau menang ya Pak. Berbaginya ini seperti apa? Berbagi apa saja. Iya, kalau berarti kalau teman Anda membawa bekal, bekalnya dimakan oleh Anda. Ya kalau ya enak apa? Jadi menghargai perbedaan, kelas yang solid, religius juga berbagi. Sudah cukup? Kurang sih Pak. Apa? Kurang. Kelasnya ceria Pak. Ceria ya? Berarti nggak boleh ada yang berwajah sedih. Ceria menjadi keyakinan Anda nggak? Bahagia deh Pak. Bahagia. Nah, kalau begitu sekarang saya tanya, bagaimana apa yang akan Anda lakukan untuk menjaga kesepakatan yang tadi sudah disebutkan? Ada beberapa kesepakatan tadi. Benar sih Pak. Ya kesepakatannya tadi ada yang tidak. Ya, yang ini loh. Jadi mungkin belajar boleh bisa bikin dan minum, ini Anda menjaganya nanti sih gimana supaya kalau misalnya teman Anda ada yang ya misalnya saya menjelaskan terus dia masih nyemil Di komponen di skor maksudnya yakin langsung diberi nilai minus. Jangan dong. Gimana ya? Gimana enak? Jadinya gimana? Dikasih poin Pak, poin itu kayak berapa sih Pak? Suruh berdiri sama Pak nyanyi. hubungan apa gitu. Ya, nyanyi. Pemamennya diambil. Ya. Oh, boleh. Pokoknya diambil selama seminggu. Berkali kan jebol selama seminggu itu tak balik lagi untuk gini. Berserah sama bawa bekal itu ya. Dia selama seminggu bawa bekal di Jopo. Ya udah dia nggak bawa bekal. Gimana kan? Menjaga itu kesepakatan yang nomor satu. Hukum Pak. Oh gitu. Gimana nih kalau cara bisa dibalik yakin kelas. Iya, benar. Praktek satu kelas. Hasil ya makan itu Pak. Misal makan bebek berarti setelah langsung misalnya awal makan ya ngomong kali gitu. Dan dia yang makan bekalnya itu ke ibu dia digawani ayam KFC cinta kelas lah. Ya aja. Jadi kalau yang nomor satu itu bagaimana menjaganya mungkin kalau ada teman Anda yang melanggar mungkin yang pertama bisa diingatkan. Kalau yang kedua mungkin nanti makanannya bisa dimakan bareng-bareng. Jadi kalau ada yang ketahuan misalnya makan bebek terus dia mungkin itu enggak aja oleh bebek kelas kan kaya lah. Ros Pak, bisa kelas. Nah ya, bebek ini kita pakai. Untuk Pak, 3 itu 6. Oke, yang kedua terkait dengan absen. Absennya kan sudah saya ganti ke manual. Nanti bagaimana Anda menjaga kesepakatan ini supaya tetap absen? Menyuruh Fitri untuk mengingatkan teman-temannya. Bagus sekali. Yang nomor 3, pengumpulan tugas di Google Drive nanti gimana supaya teman Anda tadi Ayo dibawa.
Dikirim lagi awak. Oh gini aja, berarti kalau yang nomor 3 itu siapa yang bisa ngupload di Google Drive. Nah nanti itu setiap kelompok itu diberi tanggung jawab 1 orang. Jadi kan berarti 1 kelompok itu ada 1 orang yang memang bisa mengupload di Google Drive. Jadi kalau nggak kelompok harus tanya dulu. Ya kamu bisa apa enggak? Padahal akhirnya ngupload di Google Drive. Paham loh. Bisa lah itu. Ya mungkin karena itu ya, karena sekarang Google sudah terlalu banyak diakses oleh warga dunia. Mungkin nanti itu aja. Tahun semester depan kalau bisa saya akan coba itu smart address. Smart address. Iya kan ada smart address. Kalau bisa digunakan nanti kan bisa. Kalau smart address kan enak, Anda nggak butuh internet. Anda pokoknya nyambung ke WiFi, nyambung. Yang keempat, merias diri secara wajar. Kalau ada yang ketemuan tidak merias diri secara wajar, diapakan? Maksudnya, cowok yang mesti. Merias diri secara wajar itu cowok itu berarti foto kancing. Nah, Contohnya seperti Pak Wan kayak saya, Pak ya. Saya dulu. nah itu kan misalnya ketemuan ya, apa? Ya, Misalnya, misalnya apa? Misalnya misalnya dia tidak merias diri secara wajar. Jadi lanang itu rambutnya dipotong kayak Di kota baju, Pak. Potong apa, Pak? Oh. ya lagi sama serat ini. Kalau cewek juga lagi. Cewek, kalau cewek berarti gimana? Menurut apa dia? Misalnya dirinya apa? Ya apa ini? Menurut Anda gimana menjaga nomor tempat itu? Merias diri secara wajar supaya ya wes paling diingatkan aja ya. Yang nomor 5 itu gampang. Yang nomor 6 jangan-jangan kelas Anda ini sebenarnya 80%-nya siswa kinestetik. Ya, bisa dibilang. Ya. Kalau 80% siswa kinestetik berarti pembelajaran saya harus banyak bergerak. Ya, benar. Pasti kan nanti yang pikir Nangis. ya. Malah banyak pikir yang ya malah banyak orang yang apa kan orang yang bolos dari mana ya? Bedanya tinggal untuk bukti tinggal. Oke, yang nomor 6 ini berarti nggak usah. Enggak. Oke, dah baik. Jadi kesepakatan kelas kita adalah seperti itu tadi. Nah, saya harap semoga kesepakatan ini nanti bisa kita jaga bersama. Karena yang namanya kesepakatan itu kan berarti kita jalankan dua belah pihak. Kalau bentuknya peraturan itu kan satu pihak saja. Ada yang mau ditanyakan atau mau ada yang dirubah? Sudah. Tidak ada. Baik, kalau nggak ada, saya simpan. Yang mau foto silakan foto. Kita akan lanjutkan pembahasan kita berikutnya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nanti